sahabat tani di sini. Baik sahabat tani ya, saya di pagi hari ini akan lanjut melakukan proses perawatan tanaman durian alpukat. Pokoknya seluruh jenis tanaman yang ditanam di sini akan saya rawat. Yang sebelumnya di mana sudah dikasih pupuk-pupuk generatif, vegetatif juga ya ke tanaman alpukat dan durian yang berada di sini. Begitu. Nah, di pagi hari ini akan saya aplikasikan dengan asam humat dan magnesium sulfat. Jadi asam humat itu membenahi lahan-lahan atau yang tadinya penyerapan nutrisinya ke dalam akar tanaman durian kurang normal, maka akan dibantu dengan mengaplikasikan asam humat dengan cocok. Jadi bantu juga magnesium sulfatnya, yang dimana magnesium sulfat di sini untuk menghidupkan klorofil daun, dan nanti dosisnya akan saya sebutkan di video ini di pagi hari ini juga begitu. Baik, jangan kemana-mana, saya akan lanjut melakukan pengaplikasiannya pada pohon-pohon durian baik yang udah berbunga, yang belum berbunga, dan pohon alpukat yang udah berbuah baik yang belum berbuah juga begitu sahabat tani. Baik, saksikan terus video sampai selesai, kita akan lanjut melakukan proses pengaplikasiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Di sini saya akan langsung ya mengaplikasikan asam humat dan magnesium sulfat disatukan menjadi satu ke air ya yang disediakan 20 liter. Ini adalah asam humat ya untuk membenah tanah, untuk memperbaiki struktur tanah, menghemat dan mengefektifkan pupuk serta merangsang pertumbuhan mikroorganisme, menguntungkan dalam tanah ya atau di dalam tanah, menormalkan pH tanah, mengikat racun dalam tanah terutama logam seperti besi dan aluminium, menggelapkan warna tanah sehingga dapat efektif menyerap sinar matahari oleh tanah, terus meningkatkan klorofil daun dan aerasi tanah, meningkatkan tanah menyimpan nutrisi dan air. Jadi kalau lahannya sebelumnya pH-nya lemah ataupun penyerapan nutrisinya kurang maksimal, silakan benahi dengan asam humat, dan sekaligus saya campur dengan magnesium sulfat. Untuk 20 liter air ini ya sekitar saya kasih 3 sendok makan saja ya, 3 atau 4, lalu diaduk, kemudian dibantu dengan magnesium sulfatnya 2 sendok makan saja seperti itu. Bisa disemprotkan ke daun tanaman durian maupun dikocor langsung di bawah tanah. Di sini bukan cuma tanaman durian saja yang saya bilang tadi, ada alpukat dan lain-lain ya, khususnya yang ada tanamannya di sini begitu sahabat tadi. Baik, dan tadi untuk tanah lahan yang jarak tanam rapat-rapat untuk mengoptimalisasikan lahan dan naikkan produksi seperti itu ya. Baik, saya akan langsung mengaplikasikannya atau dicampur dulu ke sini, kemudian diaduk sampai rata, sampai menghitam, dan lalu dikocorkan ke dalam permukaan tanah di sini supaya lebih optimal lagi ke depannya untuk penyerapan nutrisinya. Begitu sahabat tani. Terima kasih. Nah, tinggal mengaduk saja sahabat tani ya, supaya lebih merata. Dan ini warnanya hitam ya sahabat tani untuk asam humat. Pokoknya keseluruhan tanaman durian alpukat saya di sini, seluruh tanaman akan saya kocor dengan asam humat di sini supaya penyerapan nutrisi dalam tanah itu normal begitu ya. Yang tadinya sulit diserap oleh akar tanaman durian alpukat, nutrisinya setelah dibenahi oleh asam humat maka akan jauh lebih mudah lagi diserap pada akar tanaman durian begitu sahabat. Baik, saya akan langsung ya aplikasikan ke pohon durian musangking terlebih dahulu di sini. Contoh seperti ini musangkingnya sahabat tani. Dan di sini setelah saya bersihkan juga ininya lahannya. Ini yang jelas kalau asam humat itu kalau mau diaplikasikan pada tanaman durian
di saat pH-nya turun gitu ya. Kalau pH-nya turun biasanya identik dengan cuaca hujan, selalu turunnya hujan. Jadi tahun ini sudah tidak pakai lagi dolomit dan hujan selalu terus ada intensitasnya. Jadi saya setelah tidak ada hujan baru saya aplikasikan begitu ke pohon durian musangking terutama di sini. Apalagi musangkingnya yang masih keadaan terubus. Ya, ini mau disemprotkan ke daun langsung ataupun dikocor, biasanya umumnya dikocor sih. Kalau ini asam umat begitu siapa tadi. Baik, saya ke tanaman durian bawor. Dan tanah pun akan jadi hitam, yang tadinya spesifikasi warna tanah itu kuning dan tidak hitam. Nah, setelah asam umat, insya Allah akan jauh lebih hitam. Nah, contoh seperti ini ya, tuh. Bagaimana yang sedang berbunga boleh lah, kenapa tidak boleh? Satu tahun 2 kali saja sudah cukup, saya rasa, seperti itu, mengaplikasikannya ke permukaan tanaman durian sini sahabat tani. Ya, apalagi pohon durian musangking ini juga usia sudah mau hampir 5 tahun. Dan ini terus terubus ya, terus terubus. Jadi tinggal lanjut penyemprotan nanti, penyemprotan insek ya, karena kutu kebul sudah mulai menyerang, dimana kutu kebul maunya datangnya biasanya setelah munculnya terubus begitu. Nah, jadi seperti ini. Lalu kemudian akan saya semua kasih ya asam humat, bukan cuma beberapa pohon aja. Semua keseluruhan di kebun di sini akan saya kasih asam humat begitu sobat tadi, supaya nanti penyerapan nutrisinya ke dalam akar tanaman alpukat atau durian seperti ini nih, yang kemarin dikasih pupuk, supaya lebih normal diserapnya ya nutrisinya oleh akar tanaman alpukat juga di sini begitu. Apalagi pakai kalium ataupun kalsium supaya ininya mudah diserap dan ini menjadi buah secepatnya alpukat bunganya begitu. Dan ini bunganya sangat lebat sekali sahabat tani durian, seperti ini. Termasuk yang vegetatif untuk alpukat di bawah, dan seperti ini juga pohon alpukat. Semua seluruh di sini akan saya kasih juga, termasuk yang ini sahabat tani ya. Tetap akan kemudian kasih juga sahabat tani, biar penyerapan nutrisi semua normal, berjalan dengan lancar. Termasuk yang kemarin dikasih MKP lagi, maka asam humat pun akan saya berikan juga ke pohon durian montong. Nah, di sini MKP saya dikasihkan dengan pupuk-pupuk ini supaya bunganya bukan cuma di sini, bunga durian bawornya atau montongnya, seperti muncul-muncul di bagian atasnya juga begitu sahabat tani. Karena ini calon mata ketam pun tumbuh daun ya akhirnya ya, tumbuh daun, tapi tidak masalah sahabat tani. Ini akan saya kasih juga, dan sebagian akan saya pruning bagian atasnya, dan sebagian akan naik manjat ke atas sahabat tani begitu. Ya, ini untuk montong, dan barusan durian pangkas juga sudah selesai bagian atasnya supaya penetrasi sinar matahari masuk ke jalan dengan lancar begitu. Kemudian nanti pada proses stressing air pohon duriannya ini sudah mengeluarkan juga mata ketam begitu. Karena ini sebagian sebenarnya bukan cuma mau ini yang keluar ya, berhubung kena stimulir yang akhirnya montongnya cuma ini yang mengeluarkan bunga.
Tapi tidak khawatir, saya kasih lagi MKP walaupun tidak dicairkan, tapi yang penting posisinya lembab. Begitu. Baik sahabat tani, kemudian sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya seputaran tentang pengaplikasian pupuk asam humat untuk tanaman durian alpukat, yang dimana sebelumnya kurang diserap nutrisinya oleh akar tanaman durian. Insya Allah setelah dikasihnya pupuk asam humat akan berjalan normal seperti biasa. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Sebelum saya lanjut melakukan aktivitas pemberian asam humat yang lainnya untuk tanaman durian, kemudian banyak ucapan terima kasih dan kemudian undur diri di video ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya, dan ketemu lagi di video saya berikutnya seputaran tentang perawatan tanaman durian masa dan masa gentar. Terima kasih dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.